wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian fikih haji dan umrah. Masih pembahasan tentang syarat wajib haji yang kelima, yaitu al-istitha'ah, memiliki kemampuan untuk melakukan haji. Kemampuan yang dimaksud artinya seseorang itu memiliki harta yang cukup untuk menunaikan haji dan umrah. Harta yang dimaksud termasuk yang pertama biaya keberangkatan, baik berangkat ataupun pulang, dan untuk biaya di sana. Termasuk juga apapun yang dibutuhkan untuk perjalanan seperti paspor, biaya pembuatan paspor. Kemudian juga termasuk ujrah, misalkan biaya untuk mutawif. Nah, itu artinya semua kebutuhan dari mulai keberangkatan sampai kepulangan. Itu seorang yang memiliki harta yang kalau sekarang ya cukup untuk mendaftar haji. Nah, karena udah daftar haji itu sudah masuk semua itu, dari mulai keberangkatan, pulangan, biaya tinggal di sana, makan, minum di sana. Cuman yang perlu kita sampaikan juga, harta itu yang dipakai untuk haji artinya harta yang selebih dari nafkah untuk keluarganya. Jangan sampai anak belum ada beras kita pakai duit buat haji. Nah, itu tidak boleh. Dahulukan dulu nafkah. Kalau nafkah sudah cukup, masih ada lebih, silahkan. Termasuk juga itu sudah selebih dari tempat tinggal. Jangan sampai kita tempat tinggal belum ada, harus pindah sana sini, kemudian ngotot pengen haji. Kalau misalkan dia maksain diri untuk haji, boleh, sah-sah saja. Nah, tapi wajib atau tidak? Belum wajib. Karena dia seharusnya itu duit dia pakai dulu untuk beli tempat tinggal. Nah, anak istri belum ada tempat tinggal, ngontrak di sini sebulan, di sana sebulan. Nah, kemudian dia berusaha untuk haji. Wajib seperti ini enggak wajib. Jadi syarat wajib haji memiliki harta selebih itu semua. Harta setelah sudah punya rumah, sudah ada tempat tinggal, kemudian sudah ada pakaian untuk anak istri cukup, kemudian nafkah anak istri cukup. Nah, itu semua. Kemudian kalau mereka sakit, biaya pengobatan mereka cukup, dan masih ada lebih harta. Nah, itulah harta yang dipakai buat haji. Termasuk juga harta yang dipakai untuk haji itu harta selebih dan setelah dipotong utang. Jadi jangan sampai utang masih banyak terus ngotot pengen haji. Kalau pengen dia berusaha haji, sah-sah. Kecuali kalau utang yang sudah jatuh tempo, itu hukumnya haram safar, haram bepergian bagi orang yang sudah jatuh tempo utang dia belum membayar. Jika kita utang sudah jatuh tempo, kemudian pengen safar, ini bukan ke haji saja, kemanapun pengen safar keluar kota, hukumnya haram jika tanpa izin si yang ngasih utang. Kalau kita udah ngasih tahu, marhaba. Untuk sah haji sah saja. Sama seperti kita salat pakai nyuri sajadah orang, sah salat sah. Cuman jadi beda-beda sudut dalam hal untuk sah salatnya sah, tapi di sisi yang lain dia melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang puasa pas sahurnya makan haram ataupun pas bukanya minuman dicuri. Untuk puasanya sah, puasa sah. Makai salat, makai sarung orang sah salatnya. Tapi di sisi yang lain dia melakukan hal yang diharamkan Allah. Jadi kembali ke tadi, hukumnya haram safir bagi orang yang sudah memiliki utang dan utang jatuh tempo tanpa seizin yang ngasih utang. Nah, itu enggak harus kemanapun safar. Kalau kita punya utang, telepon udah ngasih utang. Ini utang, mohon maaf saya mau keluar kota. Saya punya utang sama bapak belum bayar. Kalau bapak ngizinin saya keluar kota, saya keluar.
Kalau dikata dia udah nggak apa-apa, ntar kalau udah ada duit bayarin silahkan keluar. Artinya kalau bepergian tanpa izin, nah nggak boleh. Harus minta izin dulu ke yang ngasih hutang. Kenapa Allah membebankan seperti itu? Karena takutnya kita di perjalanan itu bahaya banyak. Takut kita meninggal, ntar utang orang belum terlunaskan. Marhaban. Tidak adalah melakukan takut dan hajinya. Terus kalau misalnya duit haram dipakai kan, apakah hajinya tetap sah? Tadi kan beda. Untuk hajinya sah, mungkin dalam hal makbul atau tidak itu lain. Karena dalam hal ini ada dua dia pembahasan. Yang pertama ada hukumnya sah. Sah itu sekedar kayak kita salat. Udah cukup syarat, cukup rukun, sah salat. Dapat pahala atau tidak? Itu lain cerita. Ada orang justru salat murka Allah lebih besar. Untuk sah salatnya sah, cukup syarat, cukup rukun, sah. Tapi nyuri pakai kita sarung orang kita curi. Kita rampas sarung orang, kita pakai buat salat. Untuk sah salatnya, sah salatnya. Tapi apakah diterima Allah? Itu lain cerita. Itulah yang cerita. Masalah itu apakah diterima atau tidak? Itulah. Ada kemungkinan murka Allah lebih besar dibanding pahala. Makanya itu contoh ibadat yang dicampur dengan maksiat. Ibadat dicampur dengan maksiat. Seperti itu juga dalam hal haji. Dia korupsi di haji. Untuk sah hajinya Pak Ustaz, cukup dia melakukan tawaf sempurna. Dia tawaf sah, cukup syarat, dia sa'i cukup syarat. Cuman duit yang dia pakai untuk berangkat duit haram. Dari segi sah dapat pahala. Itu lain cerita. Nah, anda khawatir murka Allah lebih besar. Yang pasti enggak diterima. Kalau pasti hal seperti ini yang pasti enggak diterima. Karena disebutkan dalam hadis ada orang berdoa ke Allah, ya Rab, disebut Rasulullah, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Kemudian wa yaqulu ya Rab, fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin diterima? Artinya enggak mungkin diterima orang yang pakaiannya haram, makanannya haram, kemudian berdoa ke Allah. Cuma ada sebagian korupsi ataupun koruptor nyari celah, diambil duit haram, katanya duit panas. Ini duit panas saya pakai buat bensin, dipakai buat beli mobil, sama aja. Artinya itu duit dia yang pakainya nggak harus makan, semua diambil duit dia bakar, duit korupsi dia bakar. Hukumnya apa Ustaz? Haram gitu. Walaupun dia nggak makan. Jadi jangan dianggap bahwa yang haram itu cuma dimakan. Yang haram semua bentuk pemakaian, memakai itu harta yang haram, semuanya haram. Baik, karena Rasul tadi menyatakan wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Artinya di sini enggak pakaian dimakan, enggak. Jadi makan yang haram itu enggak cuma makan, termasuk pakaian, mobil yang dipakai, bensinnya, rumahnya tipati, kasur yang dia beli, semua haram. Nah, jadi jangan dianggap bahwa ntar jangan dipisahin. Ada orang ini biasanya politikus yang ustaz. Dia pintar dia nyari hilah. Dia menganggap Allah seolah-olah bisa dicari celah-celah seperti itu. Ntar di hari kiamat orang seperti itu dimasukin ke air panas, dicemplung dia ke situ, dibakar. Terus dia bertanya, ini kenapa saya dibakar? Enggak, saya ngebakar kamu, saya bakar air. Nah, itulah orang seperti itu, main cerah seperti itu, seperti Yahudi dulu di zaman Nabi Musa. Apa kata Yahudi? Kata Allah, jangan berburu ikan di hari Ahad, hari Sabtu, hari Ahad, hari Sabtu. Apa yang mereka lakukan? Hari Jumat dia taruh perangkap, jaring. Malah di satu kisah, dia hari Jumat dia di samping laut, dia bikin kayak tambak itu. Ntar ikannya masuk ke situ. Hari Ahad dia datang ambil. Artinya itu
bikin hilah. Akhirnya mereka itu apa namanya dikutuk sama Allah jadi kera. La ilaha illallah. Maka apa namanya itu contoh hilah yang tidak diperboleh. Hilah itu artinya mencari celah seolah-olah halal, padahal itu enggak. Itu contoh sebagian yang lakukan pencuri wang negara. Ini duit panas kan, apalagi kalau dia itu ustaz, ini duit panas, artinya ini duit enggak boleh kita makan. Jadi beli rumah, beli mobil, beli bensin, dia nganggap itu apa? Dia anggap itu aman. Enggak, itu sama pun semua bentuk pemakaian duit haram sama, enggak harus dimakan. Rasul menyatakan tadi wa ma'amuhu haram wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Pakaian salah satu bentuk pemakaian duit haram, walaupun enggak dimakan. Jadi jangan menganggap bahwa yang haram cuma makan, walaupun ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran bentuk memakan. Siapa saja yang memakan duit haram, dengan bahasa makan, itu ulama fikih menyebutkan makan di situ cuma kebiasaan. Jadi Allah menyebutkan makan karena kebiasaan orang pakai duit untuk makan. Tapi bukan berarti cuma buat makan. Beli rumah, bikin WC juga, sama aja. Beli kloset sama hukum. Semua haram. Enggak ada istilah duit dingin, duit panas. Semua duit kalau halal ya halal, kalau haram ya haram. Enggak ada istilah ini panas, ini dingin. Enggak ada istilah duit panas dingin. Kalau duit panas isi neraka. Jadi kembali ke sini, artinya syarat wajib haji harus mampu ketika memiliki harta. Harta itu setelah harta setelah dipotong nafkah dan setelah dipotong utang. Utang sudah cukup, kemudian masih ada harta untuk berangkat, wajib berangkat, wajib haji. Dan juga yang kemarin yang kita sebutkan, syaratnya itu harta yang kita pakai itu haji jika kita dapatkan dengan saman misil. Saman misil itu artinya dengan harga yang biasa, bukan terlalu tinggi. Pak Ustadz, ini saya ada duit 500 juta, haji furada cukup berangkat. Wajib berangkat? Wajib berangkat? Enggak wajib berangkat dengan haji furada. Walaupun kita punya duit, karena haji furada itu bukan lagi harga standar haji, bukan biaya standar itu, sudah 10 berapa kali lipat itu. Dasarnya 50 juta jadi 300, 400, sudah berapa kali lipat. Ini kata-kata wajib ini kan misalnya dia butuh duit, terus dia berhaji, enggak wajib. Apa bedanya dengan anak yang balik? Saya berangkat haji kan dia butuh wajib juga. Iya, sama. Dia belum wajib, artinya belum. Setelah saya mampu, jadi harus wajib lagi berangkat sekali lagi. Oh enggak. Kalau dia misalkan dia ketika belum mampu, artinya dia berusaha kayak orang haji pakai sepeda. Dia enggak punya duit, akhirnya berusaha berangkat dia. Sudah melakukan haji, sudah sah hajinya, nanti kaya setelah itu. Dia pulang kemudian alhamdulillah dengan berkah haji, berkah berdoa depan mu'tazam, masya-Allah, kaya dia. Wajib haji sekali lagi enggak? Sudah tadi sudah melakukan haji. Terus yang tadi dibalik berangkat. Kalau belum balik itu ada ketentuan di haji Islam. Haji Islam yang kayak kita sampaikan, anak kecil yang belum balik Ustaz, haji untuk sah haji sah. Ada kadang-kadang anak kecil boleh haji, sah hajinya. Tapi nanti sudah cukup untuk haji Islam, atau kalau nanti dia udah dewasa punya duit wajib berangkat sekali lagi, itu ada ketentuan dari bawah. Belum sampai. Ada syaratnya, itu namanya haji Islam. Haji yang untuk menggugurkan rukun yang kelima. La ilaha illallah. Tapi yang semua ini yang tidak wajib, kalau misalkan ada dia kekeh pengen berangkat juga, kekeh berangkat dengan haji furada misalkan, sudah sah hajinya, sah, dan ke depan wajib haji sekali lagi, enggak, sudah cukup. Kemudian yang berikutnya, ini bagi yang muda ini, la ilaha illallah. Wa in ihtaja belum yang, dan jika ia membutuhkan ke hartanya, liyashtariya bihi maskanan la budda lahu min mithlih,
Kalau misalkan dia punya duit tapi ia butuh ke itu uang untuk dia beli tempat tinggal, ada tempat tinggal, ada rumah, gimana? Ataupun ia membutuhkan ke pembantu, misalkan dia orang yang seharusnya harus ada pembantu, fala yalzamu, enggak wajib. Silakan dia beli rumah dulu, jangan sampai kita berangkat haji kemudian enggak punya rumah, pulang terkontrak sini kontrak sana. Mending beli rumah. Tapi kalau misalkan dia tetap pengen berangkat haji, ya boleh, sah, hajinya sah, dia dapat pahala insyaallah. Adapun kalau yang muda ni, wa in ihtaja ilaihi dinikahin, la ilaha illallah. Ini pemuda duit punya, tapi itu duit dia butuh makai buat nikah. Apalagi mahar sekarang semakin hari semakin tinggi, dengan emas juga semakin hari semakin naik. La ilaha illallah. Wa huwa yakhaful anat, sedangkan dia itu saat itu dalam keadaan takut zina. Ini kalau saya enggak nikah khawatir, apalagi zaman terbuka sekarang, kalau mau berzina di mana-mana saja bisa. Akhirnya dia khawatir zina. Ini duit ada, saya berangkat haji atau saya nikah? Sedangkan saya kalau saya biarkan enggak nikah, tak khawatir saya akan terjerumus ke zina. Hukumnya fayuqaddamun nikah, lebih baik didahulukan nikah dulu daripada berzina, daripada haji terus berzina. Mending nikah. Tetapi bagi dia wajibul hajju alaihi fi hadhihi al-hal, adapun haji bagi dia saat itu sudah wajib, lakin lahu an yuakhirah, tapi dia boleh tunda dulu, nanti ke suatu saat ketika ia kaya memiliki duit kembali haji. La ilaha illallah. Itu kalau takut zina ya. Tapi fa illam yakhafil anat, kalau ia tidak takut zina, tidak takut terjerumus ke zina, fa taqdimul haji afdal, maka lebih baik dia berangkat haji. Lebih baik uang tadi dia pakai buat menunaikan haji. Ini bagi yang muda yang punya duit terbatas. Harus milih antara dua, haji atau nikah. Tergantung itu anak. Kalau dia itu tempatnya mungkin di tempat yang pergaulan bebas, terlalu bebas pergaulannya, daripada terjerumus ke zina, mending dia kawin, tak usah haji dulu. Atau kalau sebaliknya, dia di tempat yang terjaga, misalkan dia tinggal di pondok pesantren, dan juga insya Allah dia aman, yakin ya kalau dia sanggup menjaga dirinya untuk tidak berzina, itu mending lebih baik untuk haji lebih dulu. Kemudian pembahasan berikutnya, wa in kana maluhu fi tijarati, dan jika ada hartanya dalam tijarah, dalam perniagaan. Dia punya harta tapi hartanya sedang dibisniskan. Maka hukumnya fayajibu an yasrifahu ila al-hajj, maka wajib ia pindahkan harta itu untuk berangkat haji. Saya punya duit Ustaz, tapi duit sudah saya bisniskan. Itu jual bisnis dulu, berangkat haji dulu. Jual bisnis dulu, berangkat haji. Yang penting syarat tadi, utang sudah cukup, apalagi tempat tinggal, nafkah sudah cukup semua, ada duit. Ini duit saya pakai buat bisnis atau haji dulu. Karena haji ini ibarat utang. Haji ibarat utang, cuman haji utang dengan Allah. Sedangkan beda kalau yang lain utang sama manusia. Artinya kalau kita punya utang, ada duit mau bisnis dulu atau bayar utang dulu? Bayar utang dulu. Maka begitu juga utang Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita punya duit, ini saya mau bisniskan ini duit, atau ini duit saya pakai buat haji. Tapi yang tadi utang, kemudian nafkah untuk biaya hidup sudah terpenuhi, tinggal ada duit bisnis atau haji. Hukumnya wajib haji. Wah, enggak boleh bisnis. Ataupun duit sudah kita bisniskan, wajib itu ambil duit, keluarkan dari semua untuk berangkat haji. Harus dahulukan haji. Wa in kana maluhu fi tijarah, kalau hartanya terdapat dalam sedang dibisniskan, fayajibu an yasrifahu ila al-haji, maka wajib ia pakai itu harta untuk berangkat haji.
Tunda bisnis dulu. Kalau sudah terlanjur bisnis, udah cabut lagi modalnya, berangkat haji. Itu yang pertama. Begitu juga man kana lahu ardun yastaghilluha wa yuhassil minha nafqatahu. Begitu juga orang yang punya tanah yang biasanya dia ngambil untung dari itu, dia sewakan tanahnya. Dia sewakan tanahnya untuk dapat keuntungan. Itu hukumnya wajib ia jual sawah itu untuk berangkat haji. Tapi syarat nih, yang tadi sudah nafkah sudah cukup, kemudian utang sudah bebas, semua sudah ada, rumah sudah punya sawah satu yang biasanya dia sewakan, ataupun dia punya toko dia sewakan. La ilaha illallah, itu hukumnya wajib jual ini untuk berangkat haji. Wajib. Kalau misalnya itu sebagai sumber kehidupan mereka, karena itu untuk ke depan semua. Nah, sekarang cukup untuk selama haji dia cukup. Untuk dia berangkat haji semua cukup sudah. Untuk ke depan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditunda-tunda, kapan berangkat haji? Semua bakal cukup. Bisnis 10 miliar, 20 miliar ini untuk nafkah saya ke depan. Itu nafkah saya ke depan. Enggak bakal cukup manusia ini. Kalau enggak dipotong, dikatok seperti ini, sama seperti utang. Jadi kita harus membayangkan bahwa kewajiban haji sama seperti kewajiban bayar utang. Kita punya toko, punya bisnis, punya toko, punya tanah yang kita sewakan. Kita punya utang, hukumnya apa? Wajib jual bayar utang. Itulah kewajiban haji. Selama yang tadi sudah terpenuhi yang saya tadi sampaikan. Utang sudah terlunaskan, itu yang tadi. Ini yang selebih dari tadi semua. Selebih dari yang kita sebutkan di atas tadi, ada sawah yang biasanya kita sewakan. Di situ kita mendapat keuntungan. Hukumnya apa Pak Ustaz? Jual sawah pakai buat haji. Ataupun punya toko, jual toko berangkat haji. Karena kalau dituntut untuk kebutuhan bagi manusia ini enggak sampai kapanpun dia tetap butuh. Dia nyarilah dia. Ini buat anak saya sekolah, nanti buat anak saya kuliah, nanti buat cucu saya, nanti kapan nanti besok nanti meninggal. Ya, enggak usah nanti urusan Allah. Kadang-kadang kita masalah haji ditunda. Tapi untuk sekolah cucu kadang-kadang dipikirkan. Ini untuk cucu saya nanti kalau dia udah lahir. Sekarang anaknya belum lahir. Kita anak belum punya, tapi ini nanti ini saya simpan nih, rumah saya bikin terus. Untuk siapa Pak? Untuk cucu saya yang dari anak saya yang belum lahir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena manusia ini nggak cukup. Kalau dituntut harus cukup, benar-benar cukup. Sampai mati nggak cukup. Karena manusia ini disebutkan manusia ini kalau Allah kasih satu gunung emas, dia pengen satu gunung lagi. Kapan cukup manusia? Ketika disumpah tanah di mulutnya. Sudah. Itulah cukup bagi manusia. Cukup manusia. Makanya seperti ini. Jadi anggap bahwa kewajiban haji seperti kewajiban bayar utang. Bayar utang semua dahulukan. La ilaha illallah. Makanya kalau bisnis, harta yang dibisniskan wajib tunda dulu bisnis, berangkat haji kalau sudah cukup yang tadi semua. La ilaha illallah. Jadi terus yang terjadi pertanyaan, Pak Ustaz, apa bedanya sama rumah? Kan tanah tadi kita butuh, toko tadi kita butuh, apa bedanya sama rumah? Kalau rumah butuh sekarang, kalau toko itu ke depan, bisnis ke depan. Itu untuk ke depan urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ditunda, kita bakal mikir ntar anak saya ini untuk sekolah kuliah anak saya, ini untuk kuliah cucu saya. Ini kadang-kadang anak belum lahir udah bikin rumah. Astagfirullahaladzim. Manusia anak belum lahir, ini saya bikin rumah buat apa? Untuk anak saya yang kelima. Sekarang anak pertama aja belum lahir. Ngapain coba? Entah dibikin rumah, ujung-ujungnya apa Pak? Ujung-ujungnya nanti pas anak gede dia kaya juga, kamu tinggal di rumah bapaknya bikin. Ini terjadi atau tidak? Saya yakin banyak terjadi di mana-mana. Bapak, ngapain dia pikir? Dulu adalah salah satu khalifah, ketika beliau meninggal, enggak ditinggalkan harta sebesar pun buat. Dia ninggalin buat anaknya ilmu. Dia modal kasih ke anaknya ilmu saja.
Misalkan dia kasih anaknya ilmu misalkan ilmu kedokteran, atau artinya dia ngasih ke anaknya kelebihan pada diri anak itu sendiri, sebuah kelebihan, apa bahasa sekarang itu lupa saya. Artinya anaknya skill. Orang tua itu enggak ninggalin harta sama sekali ke anaknya. Dia anaknya dituntut untuk memiliki skill baik kedokteran atau bisnis atau terserah. Kadang-kadang kita enggak, anak belum lahir dia bikin rumah. Ngapain coba? Nanti setelah anak itu gede, dia enggak mau tinggal di rumah yang dibikin sama bapaknya, dia bikin rumah sendiri. Karena anak itu malu tinggal di rumah bapak. Itu kita akui atau tidak, kita yang sudah gede ini enggak mau tinggal di rumah yang bikin sama orang tua, merasa aib. Akhirnya apa yang terjadi? Rumah terbengkelai, kita ngebiayain orang ngejaga terus, kemudian akhirnya buang-buang duit. Anak kamu tinggal di situ. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kalau dalam hal haji yang seperti itu bagaimana kejadiannya? Jual berangkat haji. Itu ketentuannya. Jadi sekali lagi, apa bedanya sama tempat tinggal yang kita tempati? Itu harus cukup dulu, udah ada tempat tinggal, kalau ada lebih baru haji. Kenapa ini disyaratkan sebelum haji? Sedangkan kalau yang harta bisnis tadi harus dijual untuk berangkat haji. Karena yang di bisnis-bisnis itu semua, toko ataupun yang lain itu untuk tujuan ke depan. Sedangkan rumah ini dibutuhkan sekarang. Ketentuannya yang dibutuhkan ke depan, nanti aja ke depan. Untuk sekolah anak, apalagi biaya kuliah anak, itu semua ke depan mikir setelah pulang haji. Berdoa jadi haji banyak, ya Allah semoga saya kaya nanti pulang ini bisnis lancar untuk anak. Ya, enggak usah mikir anak kita didik aja untuk kasih ilmu cukup. Ntar insya Allah setelah kita meninggal dia punya kelebihan masing-masing, kaya saja dia. Itu orang tua yang pintar. Orang tua yang pintar mendidik anaknya harus punya skill. Dan orang tua yang pintar memaksakan anaknya harus kayak ayam lah. Ayam itu dipaksain anaknya untuk nyari rezeki sendiri. Ada satu lagi dulu khalifah. Ada ulama itu membandingin dua khalifah. Khalifah di Bani Umayyah. Satu khalifah lagi lupa namanya. Marwan atau satu khalifah. Anaknya ditinggalkan ketika boleh meninggal, hartanya banyak sekali. Yang namanya harta warisan paling bertahan 2 bulan, 3 bulan. Anaknya enggak punya skill, bisnis enggak bisa. Setahun habis, dijual toko satu, habis. Akhirnya anaknya jadi pengemis. Anaknya itu miskin. Ada satu lagi khalifah ketika meninggal tidak meninggalkan ke anak sebesar pun. Yang diajarin anak apa? Ilmu. Akhirnya yang anak ini semua kaya semua. Ya gini jadi miskin. Makanya ke anak itu jangan dikasih duit. Anak itu dikasih ilmu. Biarin dia cari duit sendiri. Karena kalau anak dikasih duit nggak mau nyari ilmu, nanti dia cukup dengan duit itu. Duit sebulan, 2 bulan, setahun habis. Baru dia jatuh miskin. Makanya kita sering kadang-kadang ngelihat bapaknya dulu kaya, tapi anaknya miskin semua. Itu sebabnya. Karena bapaknya nggak mau ngelatih anaknya untuk mencari duit, tapi cukup dikasih duit. Akhirnya habis duit miskin ya. La ilaha illallah. Kesimpulannya, kalau kita punya duit punya untuk di bisnis, sedangkan rumah sudah punya, semua sudah cukup, hukumnya jangan bisnis dulu, berangkat haji dulu. Itu ketentuan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa tahfidna wa arifin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah.